Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Senin 25 Maret 2024. Masih bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, pasca bencana banjir bandang yang melanda Dusun 1 Aik Botik, Desa Setia, Kecamatan Pahijaya, Kabupaten Taput pada Jumat lalu, hingga saat ini situasi banjir berangsur normal. Seperti inilah kondisi banjir yang terjadi akibat meluapnya tanggul air sungai Aik Botik yang disebabkan tingginya intensitas hujan sejak pukul 2 siang hingga pukul 7 malam. Pada peristiwa tersebut, sebanyak 42 rumah warga dan 11 sekolah terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga 40 cm. Akibat dampak dari banjir tersebut diperkirakan kerugian materi yang dialami warga mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini Kapolres Taput AKP Ernis Sitinjak melakukan peninjauan ke lokasi dengan mendatangkan alat berat dari BPBD Taput dan dibantu TNI Polri. Saat ini telah dilakukan pendataan dan pembersihan sejumlah jaringan irigasi yang rusak pasca banjir. Sementara itu, banjir menggenangi lokasi selama kurang lebih 3 jam menimbulkan kerusakan rumah warga. Saat ini genangan air telah mulai surut dan situasi telah berangsur kembali normal. Pada Jumat sebelumnya, warga sempat mengungsi ke rumah ibadah dan sekolah serta ke rumah-rumah penduduk, namun telah kembali untuk membersihkan material banjir. Menurut Kepala BPBD Taput Bongas Pasaribu, tidak ada korban jiwa dampak dari banjir tersebut, namun infrastruktur jembatan kecil mengalami kerusakan ringan, serta sejumlah jaringan irigasi jebol akibat luapan lumpur dan material lainnya yang terbawa derasnya arus banjir. Pahijaya, Kabupaten Taput Utara, bahwa sampai saat ini situasi sudah mulai normal, bahwa banjir sudah mulai surut, namun masih perlu perbaikan karena saat ini alat berat dari PU sudah berada di sini untuk normalisasi sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir. Pemirsa, satu unit mobil minibus mendadak terbakar saat melintas di ruas jalan desa di Asahan, Sumatera Utara Minggu kemarin. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kejadian tersebut mengakibatkan mobil hangus terbakar. Dari video amatir, warga mengabadikan saat api membakar mobil minibus di ruas jalan desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulau Bandring, Asahan. Besarnya kobaran api menyebabkan pengemudi dan penumpang mobil serta warga tidak berani mendekat untuk memadamkan api. Mereka hanya bisa menonton dan pasrah saat api menghanguskan mobil tersebut. Api baru dapat dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran Pemkab Asahan menurunkan 2 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Kepala Saksi Pemadam Kebakaran Pemkab Asahan Arif yang dikonfirmasi pasca kejadian mengatakan belum dapat memastikan asal api penyebab terjadinya kebakaran. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting jaringan pengapian di bagian mesin mobil tersebut. Setelah sampai di lokasi, petugas melakukan pemadaman dan melihat mobil minibus yang terbakar yaitu Kijang Kapsul. Petugas berhasil menyelamatkan mobil yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran tersebut. Api dari mana, Pak? Menurut informasi dari pemilik mobil, asal api dari bagian mesin mobil. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat kejadian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Operasi Keselamatan Toba 2024 Satlantas Polres Sergai terus melakukan penindakan dan himbauan kepada pengendara yang melakukan kesalahan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Razia Keselamatan Toba 2024 ini dipimpin KBU Satlantas Polres Sergai Ibtu W. Saragi bersama personel Lantas Polres Sergai. Razia ini bertujuan untuk menindak pengendara yang melakukan kesalahan berlalu lintas seperti halnya tidak memakai helm serta knalpot yang tidak standar, sehingga pelanggaran ini harus dilakukan tilang di tempat. Dari pantauan tim TVRI di lokasi, masih ada beberapa pengendara yang mendapat tindakan tilang akibat knalpot yang tidak standar. Secara umum,
umum angka pelanggaran tersebut sudah relatif menurun karena kesadaran pengendara menjadi kunci utama penurunan angka pelanggaran. Namun yang paling penting diperhatikan yakni bagaimana menurunkan angka kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Sergai, terlebih menjelang mudik Lebaran. KBU Satlantas PTUW Saragi berharap kesadaran bersama tentu menjadi kunci utama untuk keselamatan bersama. Sampaikan kepada masyarakat untuk selalu patuh berlalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan agar korban laka fatal lalu lintas bisa semakin lebih berkurang dan kita tekan untuk menjadi nihil. Warga Kelurahan Rambung dan Kelurahan Mencirim, Kota Binjai menanam pisang di tengah jalan sebagai protes jalan di Ponorogo yang rusak. Warga yang tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Rambung dan Kelurahan Mencirim mempunyai cara tersendiri untuk memprotes kondisi jalan yang rusak parah. Mereka menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai bentuk protes kepada pemerintah Kota Binjai. Aksi ini dilakukan warga karena banyaknya warga yang jatuh saat melintas jalan tersebut, khususnya pengendara sepeda motor. Jalan Diponegoro Binjai ini rusak parah setelah adanya proyek pengerjaan pipa air minum dari Kecamatan Binjai Selatan menuju ke Kota Medan, yang merupakan salah satu proyek nasional. Setelah pengerjaan pipa tersebut selesai, kondisi jalan Diponegoro tidak lagi mulus seperti sebelumnya. Kondisi jalan Diponegoro sepanjang 5 km mulai dari simpang SPBU Rambung hingga simpang tempat pembuangan sampah Binjai dengan kondisi rusak dan banyaknya lubang besar di tengah jalan. Jalan rusak ini juga kerap memakan korban dengan banyaknya pengendara yang jatuh saat melintas. Warga berharap pemerintah Kota Binjai segera memperbaiki jalan tersebut. Orang jatuh, nanti di sana jatuh, tiap malam orang berdebuk, Allah Akbar, balik-balik, yang pelak keretanya pecah, yang anaknya jatuh, kasihan bang. Sampai ujung jalan Diponegoro ini rusak semua, bolong semua bang, sedih. Makanya kami buat usulan kayak gini bang, nomor kayak itu. Warga sini semua hampir rata responnya bagus semua, positif. Bagus supaya jalan-jalan ini diperbaiki. Kita kembali ke Kota Medan, pemirsa. Polres Pelabuhan Belawan mengajak masyarakat khususnya di wilayah pesisir Kota Medan yang berada di kawasan Kampung Nelayan Seberang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di bulan Ramadan. Dengan menggunakan perahu mesin, jajaran Polres Pelabuhan Belawan bersama pengurus Bayangkari Polres Pelabuhan Belawan menyeberangi lautan mengunjungi masyarakat yang berada di lokasi terpencil, yakni di kawasan Kampung Nelayan Seberang, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Pada kunjungannya, Polres Pelabuhan Belawan bersama pengurus Bayangkari memberikan ratusan takjil dan puluhan paket Ramadan kepada para nelayan dan anak-anak yang berada di kawasan tersebut. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menjalin kedekatan kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk berkolaborasi serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat maupun Harkaptimas. Selama bulan suci Ramadan, mengingat sejumlah titik di wilayah pesisir Kota Medan sering terjadi tawuran menjelang dan setelah sahur. Sementara itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjalin hubungan antara petugas keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketertiban selama bulan suci Ramadan agar masyarakat dapat beribadah dengan khusyuk. Pemirsa, dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Batubara bekerja sama dengan Perum Bulog menggelar pasar murah. Pasar murah ini digelar di Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Batubara siang tadi. Di pasar murah ini menyediakan sejumlah bahan pangan yang dijual di bawah harga pasar seperti beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan cabai merah.
Untuk beras medium misalnya dijual Rp55.000 per karung isi 5 kg atau Rp11.000 per kilogramnya. Sementara di pasar beras medium dihargai hingga Rp14.500 per kilogram. Untuk gula pasir dijual Rp17.000 per kilogram atau lebih murah Rp1.000 dari harga pasar. Sedangkan minyak goreng kemasan dijual Rp15.500 per liternya. Ada juga cabai merah yang di pasar harganya mencapai Rp40.000 per kilogram. Namun di pasar murah ini hanya dijual Rp35.000 per kilogram. Warga pun silih berganti berbelanja di pasar murah. Salah seorang warga Asnah mengaku terbantu dengan adanya pasar murah ini. Ya murah lah, agak murah lah daripada di pajak pagi. Kalau ada duit kami banyak, kami beli banyak, tapi duit gak ada. Kalau tahu kami ini hari datang, kami celekan duit ya kan, bisa belanja. Jadi terbantu nggak ini? Terbantulah, maunya murah lagi dari ini sikit biar terbantu terus. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kemudahan untuk memperoleh sertifikat wakaf di tempat pemakaman umum dan rumah ibadah sangat diapresiasi oleh masyarakat. Dengan adanya program 3 Jawara sangat membantu para nazir dan wakif dalam mengurus ke Badan Pertahanan Serdang Bedagai. Hal tersebut disampaikan tokoh masyarakat Desa Payalombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Dalimunte pada diskusi dan sosialisasi permasalahan surat hibah yang tidak dibuat perwakif yang saat ini sudah almarhum dipersoalkan oleh ahli waris dan sering menjadi kendala dalam sertifikat tanah wakaf dan persoalan administrasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Kakan Kemenak Sergai Zulkifli Sitorus menegaskan 3 instansi akan berinovasi dan menerapkan standar operasi prosedur atau SOP dalam percepatan sertifikat. Jika terdapat kekurangan, berkas dipandu oleh BPN dan jika ada persoalan hukum maka didampingi pihak kejaksaan. Tim terus berjalan dengan perangkat yang ada untuk mensertifikatkan seluruh tanah wakaf di Sergai. Ya 1.000 sertifikat ini kita targetkan. Jadi Pak Ketua, Pak Camat, Pak Kades segera Pak, mumpung gratis dan mumpung ada juga kerjasama kita dengan peternakan dan juga kejaksaan. Ini sangat membantu sekali Pak bagi kami ya, dan seluruh pengurus nanti setelah ini juga bergerak. Sementara itu, salah seorang warga desa Arapayang Dauli Damanik berterima kasih atas keluarnya sertifikat tanah wakaf di desa Arapayung, Kecamatan Pantai Cermin. Tidak menduga proses sertifikat tanah wakaf ini cukup cepat dan tidak dipungut biaya apapun. Kejawaran ini sangat bermanfaat Pak, karena kerja-kerja yang sangat singkat ini sehingga bisa menghasilkan sertifikat ini yang selama ini kami susah Pak untuk mendapatkan seperti ini Pak. Dengan adanya 3 jawara ini dengan waktu yang singkat sertifikat bisa selesai Pak. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya untuk mengantisipasi terjadinya antrian panjang. PT Pos Indonesia Unit Aikanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara salurkan bantuan pangan tahap ketiga kepada keluarga penerima manfaat secara bertahap. Untuk menciptakan suasana nyaman dan aman pada saat penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat KPM bagi warga Aikanopan Labuhan Batu Utara bekerja sama dengan sejumlah instansi pemerintahan, diantaranya dengan menyiapkan lokasi tempat penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional, dilakukan di Aula Kantor Desa, Kecamatan, dan
pendopo kantor Bupati Labura. Salah seorang penerima bantuan pangan, Saripah Aini, mengatakan beliau mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan sangat bersyukur dengan adanya bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan ini sangat membantu keluarganya. Ya terbantulah, apalagi beras mahal Pak. Ya, aturan nggak jadi beli beras 20 kilo, jadi beli 10 kilo. Terima kasih banyak. Ya seperti anaknya banyak. Iya. Apa mau sampaikan Bu? Ya terima kasih dengan bapak-bapak yang sudah perhatian sama rakyat. Ya yang balas ya yang puasa semua. Sementara itu, Kepala Kantor PT Pos Indonesia Unit Aikanopan Abdul Hafiz menjelaskan mulai tanggal 24 sampai 30 Maret 2024 menyalurkan bantuan pangan kepada KPM sebanyak 8.696 keluarga dari 25 desa di 2 kecamatan yang ada di wilayah kerjanya. Untuk bantuan pangan ini dapat dialihkan dari keluarga yang dianggap mampu kepada keluarga yang membutuhkan sesuai aturan yang berlaku tanpa mengurangi jumlah PKM itu sendiri. Sebetulnya ada kendala sedikit, cuman masih bisa diatasi karena sebagian nama-nama KPM yang tahun 2023 lalu ada yang tidak keluar lagi di tahun 2024. Tapi dengan adanya bisa ada pengalihan ke warga lain atau KPM lain bisa dialihkan, jadi saya rasa tidak begitu jadi masalah lah Pak, karena bisa dialihkan. Kalau untuk perubahan dari tahap 1 Januari sampai Maret kemarin tetap nama itu juga Pak. Sementara itu, Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk penerima bantuan pangan sebanyak 27.048 penerima keluarga manfaat. Pemirsa, Sekretaris Utama Badan Kependudukan Keluarga Berencana atau BKKBN RI Tafib Agus Rayatno menyampaikan pihaknya mencatat ada 1.166.929 keluarga beresiko stunting di Sumatera Utara. Pihaknya mencatat di Sumut ada sebanyak 1.166.929 keluarga berisiko stunting di Sumut. Orang berisiko itu tidak otomatis stunting, hanya perlu mendapat perhatian dari data nasional ini dapat didefinisikan siapa yang menjadi sasaran stunting maka dipersempit lagi. Hal tersebut dikatakannya dalam sambutan rapat kerja daerah Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Utara di Hotel Santika Medan pagi tadi. Dalam kegiatan ini turut dibahas tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Para peserta membahas strategis mengatasi masalah tersebut dan memastikan bahwa program ini dapat berjalan lancar dan sukses. Pihaknya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Data dan informasi sangat diperlukan dalam mengukur keberhasilan program dan mengevaluasi langkah yang telah dilakukan, terutama mencapai tujuan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting. Bangga Kencana tentu terkait dengan isu-isu kependudukan tadi. Bagaimana kita menjaga angka total fertility rate itu pada konteks tumbuh seimbang, dan tentu kemudian disparitas pembangunan sumber daya manusia antar wilayah itu menjadi juga lebih baik. Kemudian isu yang kedua, kalau percepatan penurunan stunting tentu mempersiapkan anak-anak kita, bayi-bayi kita yang per tahun lahirnya sekitar 4,6 juta secara nasional, itu bisa mengisi pembangunan khususnya meraih Indonesia Emas 2045. Karena mereka kan akan jadi pemuda-pemuda di saat itu. Sehingga kalau mereka tidak stunting, harapannya kemudian Indonesia mempunyai daya saing internasional. PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin yang membuka kegiatan tersebut dalam sambutannya mengatakan terkait dengan peningkatan sinergitas dan kolaborasi pencapaian program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Pemerintah Sumatera Utara telah mengumpulkan semua kabupaten dan kota yang berurusan dengan masalah stunting. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menurunkan angka stunting di Sumatera Utara dan juga di tingkat nasional. Pihaknya menghimbau masyarakat Sumatera Utara untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam mencegah
stunting. Semua pihak harus berperan aktif untuk mengatasi masalah ini sehingga generasi muda Sumatera Utara dapat tumbuh sehat dan berkualitas. Rakerda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sumatera Utara mengangkat tema optimalisasi bonus demografi dan peningkatan SDM menuju Indonesia Emas 2045. Secara khusus bisa kita mengendalikan dan penurunan stunting sesuai dengan target. Tadi sudah saya sampaikan dan saya sampaikan kepada para bupati, wali kota, dan stakeholder terkait bahwa kita harus optimis mencapai target penurunan stunting. Target yang diinginkan secara nasional Sumatera Utara itu akan mencapai angka 14,5. Dan itu untuk menurunkan itu harus kerja keras. Bagaimana diarahkan oleh Pak Sestama tadi, semua kita harus bekerja dan kita adalah kerja bersama, kerja kolektif, semua kerja secara kolaborasi saling mendukung dan sinergi. Pemirsa, partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2024 di Kota Gunung Sitoli masih rendah. Namun untuk pemilu yang akan datang diharapkan dapat lebih meningkat pula. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli, dari daftar pemilih tetap sebanyak 92.944 pemilih, terdapat partisipasi pemilih di kisaran 77 hingga 78%. Angka tersebut berdasarkan perolehan hasil suara pemilih yang telah disalurkan dari pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten Kota. Ketua KPUD Kota Gunung Sitoli, Kardinal Pranatal Mendrova menjelaskan pada pemilihan presiden dan wakil presiden terdapat 78,29% partisipasi pemilih, DPR RI 78,04% serta untuk DPRD Kota Gunung Sitoli 77,79%. Data tersebut umumnya masih belum memenuhi target partisipasi pemilih secara nasional. Berdasarkan klasifikasi wilayah kecamatan yang rendah umumnya berada di kawasan pelosok karena faktor warga sebagian eksodus keluar daerah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Ya, memang kebanyakan itu setelah kita lakukan penjejakan di lapangan di kecamatan, contohnya di Kecamatan Gunung Sitoli Aloa yang paling terendah partisipasinya diakibatkan karena banyak masyarakat kita itu yang tidak berada di domisili asalnya. Ada yang berada di luar daerah sehingga pada hari pencoblosan mereka tidak melaksanakan penyaluran hak suara tadi itu. Sementara itu, partisipasi pemilih ini diharapkan dapat semakin meningkat pula pada pemilu yang akan datang, termasuk pemilihan kepala daerah yang berdasarkan jadwalnya tercatat pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Pemirsa, membina mental dan spiritual para siswa serta mendukung visi dan misi menciptakan intelektual muslim dan muslim yang intelektual, Perguruan Al-Azhar Medan melalui Lembaga Pengembangan Ilmu Agama melaksanakan kegiatan Ramadan Center 1445 Hijriah yang diikuti siswa dari tingkat SD, SMP, SMA Al-Azhar serta SMP Ar-Rahman Percut. Pembina Yayasan Hajah Rahman Nasution, Haji Makhyuzar Nasution, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Ramadan Center merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan Perguruan Al-Azhar setiap bulan Ramadan. Kegiatan ini bertujuan untuk membina mental dan spiritual serta untuk mendukung visi dan misi Perguruan Al-Azhar dalam menciptakan intelektual muslim dan muslim yang intelektual. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk melatih siswa berakhlak mulia sesuai dengan ciri-ciri siswa Al-Azhar
yang berakhlakul karimah dengan karakter menegakkan sholat 5 waktu dan rutin membaca Al-Quran, berakhlak mulia dalam ucapan, sikap, dan perbuatan, tidak melawan guru dan orang tua, belajar tekun dan berdisiplin, rapi dalam penampilan, serta membudayakan hidup bersih. Menurutnya, kegiatan Ramadan Center tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kalaupun ada perbaikan mungkin dalam bidang pengalaman dan pengimanan dari ilmu agama itu sendiri yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi anak-anak di kemudian hari agar terbiasa mengamalkan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di saat bulan Ramadan. Ia berharap kepada seluruh siswa untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin sehingga tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Diharapkan dengan kegiatan ini para siswa Al-Azhar dimanapun berada nantinya dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat tetap mempertahankan karakter kesolehannya dan keimanan yang telah ditanamkan di perguruan Al-Azhar sehingga dapat menjadi contoh bagi teman-teman sepergaulannya. Semoga mereka akan menjadi pemimpin masa depan sesuai yang mereka impikan dan mereka menjadi orang yang sukses yang tetap berpedoman kepada Al-Quran dan hadis serta tetap menampilkan karakter diri sebagai seorang muslim yang soleh. Untuk membina mental spiritual sekaligus menjadikan pribadi yang berakhlakul karimah, Perguruan Al-Azhar Medan menyelenggarakan Ramadan Center 1445 Hijriah bagi siswa-siswi Perguruan Al-Azhar Medan dan Ar-Rahman Percut di Medan kemarin. Sejalan dengan visi misi perguruan Al-Azhar dan Ar-Rahman, yakni melahirkan intelektual muslim dan muslimah yang intelektual adalah insan yang memiliki iman dan takwa di dalam kolbunya, serta kekuatan ilmu dan teknologi dalam akal dan pikirannya. Pembina Yayasan Haja Rahman Nasution Perguruan Al-Azhar Medan, Haji Mahyuzar Nasution menyampaikan tujuan dilaksanakannya Ramadan Center untuk melatih para siswa berakhlak mulia sesuai dengan ciri siswa yang berakhlakul karimah dalam mengamalkan hablum minallah dan hablum minannas. Hal lainnya yang hendak diwujudkan melalui Ramadan Center ini untuk memberikan pencerahan konsep mengenal diri agar dapat mengidentifikasi diri ke dalam 5 karakter, yakni menegakkan sholat 5 waktu, rutin membaca Al-Quran, berakhlakul mulia dalam ucapan dan perbuatan, tidak melawan orang tua, belajar tekun dan disiplin, rapi dalam berpenampilan dan hidup bersih. Pembina yayasan berharap seluruh peserta yang mengikuti kegiatan Ramadan Center mengalami perubahan yang drastis di dalam sikap dan perilaku. Mahyuzar Nasution juga berpesan agar seluruh peserta Ramadan Center dapat mengikuti arahan dan bimbingan dari para instruktur yang diyakini sangat memiliki kompetensi dalam kegiatan tersebut. Melakukan Ramadan Center ini setiap tahunnya untuk membentuk karakter siswa-siswi kita menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berakhlakul karimah. Adapun muatan yang kita ajarkan dalam pendidikan sehari-hari menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berilmu dan beriman dalam kalbunya, serta menjadikan mereka umat yang berislam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir acara dilakukan pembacaan puisi, khataman Al-Quran, pagelaran lagu-lagu religi oleh siswa-siswi Al-Azhar dan Ar-Rahman Percut. Tausiah disampaikan Al-Ustadz Irfan Yusuf dan dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama. Acara ini turut dihadiri pengurus yayasan dan seluruh guru-guru. Sebagai kegiatan terakhir pada Ramadan Center 1445 Hijriah tahun Masehi 2024, seluruh peserta melaksanakan sholat tarawih bersama di Masjid Al-Azhar Medan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Masjid Jami Kiai Haji Abdul Karim merupakan salah satu masjid yang bersejarah di Kota Binjai, Sumatera Utara. Masjid yang dibangun pada tahun 1930 ini berada di Jalan Kiai Haji Karim Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Masjid Jami Kiai Haji Abdul Karim ini salah satu masjid sejarah di Kota Binjai dan dibangun pada tahun 1930 silam. Pewakaf pertama bernama Haji Matseh.
Kiai Haji Abdul Karim merupakan seorang ulama besar yang berasal dari Banten. Di sisi halaman masjid terlihat makam dari Haji Matseh dan istri, Kiai Haji Abdul Karim dan makam adiknya. Selain makam, ada hal lain yang menyita perhatian saat jamaah maupun pengunjung mendatangi masjid tertua kedua setelah Masjid Raya Kota Binjai. Ada sebuah beduk yang digantung. Beduk ini dibuat bersama dengan dibangunnya Masjid Jami Kiai Haji Abdul Karim pada tahun 1930 silam. Saat masjid ini pertama kali dibangun, bentuk masjidnya seperti masjid yang ada di Demak, Banten. Pada bagian tengah, bangunan masjid masih asli seperti saat awal dibangun. Ada sedikit perubahan, awalnya dibangun terbuat dari papan, sekarang telah diganti dengan batu. Namun pintu dan jendela dalamnya atau kaligrafinya masih tetap asli. Di Masjid Jami Kiai Haji Abdul Karim ini juga menyediakan menu khas untuk berbuka puasa, yakni bubur pedas. Pemirsa, sementara itu Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga Bunga Teratai Sumatera Utara menggelar bakti sosial dalam rangka Safari Ramadan 1445 Hijriah. Bakti sosial yang diberikan berupa sembako kepada umat muslim ini dilakukan di kawasan Jalan Gabus, Kota Medan yang bekerja sama dengan Perhimpunan Marga Harahap Sejagat Raya. Sebanyak 300 paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, kopi hingga telur dibagikan oleh Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga Bunga Teratai Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Perhimpunan Mahajaya Marga Harahap Sejagat Raya. Pembagian bantuan sosial seperti ini memang secara rutin dilakukan oleh LPSK Bunga Teratai Sumut, terutama dalam menyambut hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional. Koordinator Wilayah Sumut Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Erlianto Harahap mengatakan bantuan sosial berupa sembako kali ini menyasar pada warga muslim yang tergolong dalam kalangan ekonomi menengah ke bawah, terutama dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri nantinya. Kegiatan kali ini kita berbagi kasih dalam rangka Safari Ramadan. Ada berapa jumlahnya Bang? 300 paket, 318 paket. Dan itu dengan pembagian ini Bang? Sudah kita bagikan beberapa tempat di daerah termasuk yang kaum disabilitas terbagi. Ini terakhir sini lebih kurang 80 paket. Ini dalam rangka apa Bang? Dalam rangka kepedulian terhadap sesama. Dan dalam hal ini didukung sepenuhnya oleh Mahajaya, Marga Harahap Sejagat Raya. Hal senada juga diungkapkan oleh Burhanuddin Harahap selaku Ketua Mahajaya Marga Harahap Sejagat Raya yang mengatakan pembagian bantuan merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama manusia, terutama bagi masyarakat yang berada di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Saya sangat bahagia dengan LPSK Bunga Teratai ini dan saya sudah mengikutinya beberapa tahun sejak berdiri. Dan saya juga ikut di dalamnya. Saya bangga, artinya komunitas masyarakat di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, ini ada sekjen saya juga, Pak Ahmadan, merasa kepedulian terhadap masyarakat LPSK Bunga Teratai ini sudah teruji. Selain di Kota Medan, LPSK Bunga Teratai Sumut juga telah melakukan pembagian bantuan sosial sembako ke berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara sebagai wujud rasa kepedulian dan jalinan kasih sesama manusia. Pemirsa, Bayangkari Polres Binjai bersama Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kota Binjai berbagi takjil dan memberi santunan kepada kaum duafa di 5 lokasi yang berada di Kota Binjai. Pemberian takjil dimulai dari Masjid Ikhlas Polres Binjai, kemudian terminal dan stasiun kereta api Jalan Ikan Paus, Kecamatan Binjai Timur. Dilanjutkan dengan pemberian beras kepada kaum duafa di lingkungan 1 Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Setia, dan lingkungan 5 Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota. Diakhiri dengan pembagian takjil di seputaran Taman Remaja. Kegiatan ini berjalan lancar dan dihadiri oleh Kapolres Binjai, Rio Alexander Panelewan, dan Ketua
Ketua Bayangkari Polres Binjai Nyonya Fois Rio, Ketua PWI Binjai Arma Delisa Budi, serta pengurus Waka Polres Kompol RD Firman, Kasat Lantas AKP Ita Ginting, Kasat Sabara AKP Gudo, Kasat Narkoba AKP Samsul, serta pengurus Bayangkari Polres Binjai. Setelah memberikan takjil dan santunan kepada kaum duafa, Kapolres Binjai bersama rombongan Bayangkari Polres Binjai berbuka puasa bersama di kantor PWI Binjai bersama wartawan Kota Binjai. Ketua PWI Binjai Arma Delisa Budi mengapresiasi penuh kegiatan amal di bulan suci Ramadan ini dengan Bayangkari Polres Binjai. Masyarakat Kota Binjai menyambut baik kegiatan Polres Binjai bersama Bayangkari dan PWI Kota Binjai ini. Masyarakat Kota Binjai dapat merasakan hubungan harmonis antara Polres Binjai dengan warga. Pemirsa, selain berpuasa, salah satu keutamaan dalam bulan Ramadan yang dipercaya dapat mendulang banyak pahala, yakni berbagi atau sedekah. Hal inilah yang dilakukan salah satu komunitas sosial di Kota Medan dengan bersedekah dengan cara berbeda, yakni membahagiakan anak yatim dengan membawanya berbelanja baju lebaran. Meski perayaan Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah masih dalam waktu beberapa minggu lagi, namun salah satu komunitas sosial di Kota Medan mengambil kesempatan di bulan Ramadan untuk berbagi kebahagiaan bersama dengan para anak yatim. Karena di dalam Islam selain berpuasa, salah satu keutamaan di bulan Ramadan yakni bersedekah dan memuliakan anak yatim. Sebanyak 40 anak yatim yang berasal dari berbagai kawasan di Kota Medan dibawa ke salah satu pusat perbelanjaan untuk membeli baju lebaran yang didampingi dengan para relawan sosial Gerakan Istiqomah Sedekah. Tidak hanya berbelanja baju lebaran, para anak yatim ini juga dipersilakan untuk bermain di wahana permainan sebagai wujud membahagiakan anak yatim di bulan Ramadan. Salah seorang relawan sosial, Julaika Hasan, mengatakan hal ini dilakukan untuk memberi contoh kepada umat muslim agar peduli dan tidak lupa membahagiakan anak yatim terutama di bulan Ramadan. Bawa anak-anak yatim berjumlah 42 orang untuk berbelanja baju lebaran dan mereka memilih langsung dengan senang gembira. Itu semua adalah program yang kita lakukan setiap tahunnya. Dan ini di minggu kedua, alhamdulillah. Baju lebaran dan menikmati wahana permainan, para anak yatim ini juga diajak berkeliling pusat perbelanjaan modern. Kemuliaan dan kebahagiaan anak yatim diyakini menjadi salah satu keutamaan di bulan Ramadan dan mampu membuka pintu rezeki di bulan yang penuh berkah. Pemirsa, terkait informasi penukaran uang baru akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Kota Medan sangat antusias melakukan penukaran uang pecahan oleh Bank Indonesia Cabang Medan di sejumlah titik lokasi di Kota Medan siang tadi. Antusias masyarakat Kota Medan dalam penukaran uang pecahan menjelang Lebaran Idul Fitri terlihat antrian yang panjang di halaman Medan Fair Plaza. Masyarakat yang mengantri akan dilayani oleh petugas sesuai loket yang ditentukan dengan lokasi yang aman dan nyaman. Dalam penukaran uang pecahan di Kota Medan terdapat 3 titik lokasi, di antaranya Medan Fair Plaza, Pusat Pasar Medan, dan Pasar Sukaramai. Loket penukaran uang pecahan dilakukan dalam waktu 2 pekan dengan kuota maksimal Rp4 juta. Sementara untuk pelayanan penukaran uang pecahan dilakukan dengan aplikasi penukaran dan tarik uang rupiah atau pintar di website Bank Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara IGP Wirakusuma mengatakan antusias masyarakat
masyarakat di Sumut mengalami peningkatan sehingga pihaknya mengucurkan uang pecahan sebanyak 7,2 triliun rupiah. Kami dari Bank Indonesia menyediakan layanan penukaran uang selama periode Ramadan ini dari tanggal 25 Maret sampai 5 April nanti. Karena kami menyadari bahwa permintaan akan uang rupiah itu meningkat biasanya di periode-periode ini. Untuk Sumatera Utara, kita sediakan 7,2 triliun Bapak Ibu sekalian, dan kita pusatkan di Plaza Medan Fair ini. Nanti kita juga sediakan beberapa seperti layanan kesehatan, kemudian untuk pembayaran pajak, pembayaran zakat dan sebagainya. Masyarakat untuk melakukan pendaftaran dahulu di website Pintar Bank Indonesia agar pelayanan lebih aman dan juga nyaman. Sementara itu pemirsa, penukaran uang baru dalam rangka menyambut Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah di Bank Indonesia sudah terlaksana sejak sepekan yang lalu. Salah satunya melalui kas keliling Bank Indonesia di halaman TVRI Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau Medan pagi tadi. Penukaran uang baru tahun ini nominal maksimal di kas keliling BI naik menjadi 4 juta dari tahun sebelumnya yang hanya 3,8 juta rupiah per orang. Nantinya masyarakat dapat melakukan pemesanan melalui website, kemudian mengambil uang di kas keliling sesuai tanggal, waktu, dan lokasi yang telah ditentukan. Pertukaran uang rupiah melalui kas keliling harus membawa uang rupiah dalam jumlah nominal yang pas sesuai dengan yang tertera pada bukti pemesanan. Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang melakukan penukaran uang dengan nilai nominal sama dengan uang rupiah yang ditukarkan, yakni 4 juta dengan nilai nominal 1 juta uang pecahan Rp20.000, 1 juta uang pecahan Rp10.000, 500.000 untuk pecahan uang Rp5.000 dan Rp200.000 untuk pecahan Rp2.000, juga Rp100.000 untuk pecahan Rp1.000. Deputi Kepala BI Perwakilan Sumut Suharman Tabrani mengatakan metode penukaran uang pecahan baru ini dilakukan dengan pendaftaran aplikasi Pintar Bank Indonesia. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini juga kami Bank Indonesia Sumut kembali memberikan pelayanan penukaran uang untuk periode Ramadan dan juga Idul Fitri dengan tata cara masyarakat bisa memesan untuk merencanakan untuk penukaran uang melalui aplikasi Pintar. Jadi melalui aplikasi ini nanti masyarakat bisa memesan tempat penukaran, waktunya, termasuk berapa jumlah dan pecahannya. Nah ini maksudnya tentunya ini kita ingin membuat masyarakat lebih aman dan nyaman dalam melakukan penukaran dan juga lebih terencana, sehingga kami juga dari pihak Bank Indonesia dan juga perbankan bisa mengetahui lebih awal berapa jumlah kebutuhan masyarakat untuk penukaran di hari tertentu. Diharapkan masyarakat dapat menukarkan uang baru di setiap kas keliling Bank Indonesia untuk jadwal yang telah ditentukan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, orderan pengrajin kue bakar mulai meningkat. 2 pekan Ramadan pesanan mencapai 70%. Beginilah suasana di dapur produksi kue bakar rumahan di Jalan Bunga Asoka, Medan sejak sepekan Ramadan. Sejumlah pekerja kue bakar ini sudah disibukkan dengan membuat berbagai macam kue bakar. Meski Lebaran masih 2 pekan lagi, pesanan yang datang sudah mencapai 70%. Jenis kue bakar yang tergolong laris diantaranya kue nastar keju, stik coklat, coklat almond, Choco Chips, dan varian rasa lainnya. Salah seorang pembeli, Rima Septila, mengatakan menjelang Lebaran biasanya ia memesan 10 jenis kue bakar. Rima telah memiliki varian rasa favoritnya, yakni kue Snow Black yang memiliki rasa khas coklat dan gurih. Oh, udah sering langganan. Harga terjangkau, standar. Sesuai lah. Biasanya ada requestnya 10, 8 gitu. Ini Snow Black.
Saya suka yang ini. Sementara itu, pengrajin kue bakar Wati Badar mengatakan pada 2 pekan Ramadan pesanan telah masuk hingga mencapai 70%. Kenaikan harga bahan kue bakar tidak menjadi kendala. Ia tetap menjual dengan harga terjangkau yakni Rp100.000 hingga Rp300.000 per toples seperti tahun sebelumnya. Udah kadang-kadang kita nggak terima lagi, tapi kita tetap ready dengan stok yang mencukupi ya. Satu hal lagi, walaupun semua bahan naik, tapi Mang Mamat tidak menaikkan harga, masih kayak tahun semalam. Karena kita menyadari sekali ya, perekonomian sekarang orang sulit ya. Jadi kalau bisa kita memperkecil keuntungan, tapi ya nggak rugi pastinya. Kue bakar ini telah menjadi tradisi bagi umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk disajikan kepada sanak keluarga dan kerabat yang datang ke rumah untuk bersilaturahmi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Penjualan perlengkapan ibadah umat muslim meningkat pada bulan Ramadan. Seperti pelaku usaha di halaman Masjid Agung Kabupaten Karo yang meningkat 50% dari hari biasanya. Bulan Ramadan, bulan berkah. Demikian juga berkah bagi para pedagang dan pelaku usaha perlengkapan ibadah umat muslim dapat meningkat maksimal dengan produk-produk terbaru. Salah satunya penjual perlengkapan sholat dan pakaian muslim di halaman Masjid Agung Kabupaten Karo. Selama Ramadan, penjualan perlengkapan sholat mengalami peningkatan sejak puasa pertama. Sekarang saat Ramadan berjualan setiap harinya pula. Biasanya hanya berjualan pada hari Jumat, namun pendapatan bulan Ramadan meningkat sekitar 50%. Umat muslim sekitar kota Kabanjahe maupun pengunjung lebih banyak yang singgah untuk beribadah di Masjid Agung Kabupaten Karo dan membeli perlengkapan sholat seperti peci, sajadah, parfum, dan lainnya. Kurma juga banyak yang mencari karena bulan puasa memang identik dengan kurma untuk berbuka puasa. Diperkirakan tahun ini antusiasme umat muslim meningkat dari Ramadan sebelumnya. Salah seorang pembeli, Ibu Supri Karsiati, mengaku bersama keluarga turut berbelanja perlengkapan sholat dan nantinya untuk kebutuhan lebaran. Sebagai umat muslim, bulan suci Ramadan bukan hanya menunaikan ibadah puasa saja, tapi juga sebagai momentum untuk meningkatkan amal dan ibadah seperti sholat. Dan sengaja membeli yang baru untuk kebutuhan ibadah seperti perlengkapan sholat saat Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Ya, itu anak untuk kebutuhan bulan Ramadan untuk melaksanakan tarawih, sholat subuh berjamaah, maghrib berjamaah. Tahun ini kayaknya lebih meriah ya daripada tahun yang lalu. Lebih meriah tahun ini. Meriahnya gimana? Ya antusias warga itu lebih apa ya? Untuk melaksanakan sholat tarawih itu lebih banyak orangnya, jemaahnya. 2 minggu menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri, produksi rumahan pembuatan dodol atau aleme yang merupakan makanan khas Mandailing meningkat drastis. Pengrajin aleme di Kelurahan Huta Siantar, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal, menjadikan aleme sebagai mata pencarian tambahan para warga khususnya kaum ibu. Biasanya tradisi memasak aleme ini dilakukan warga setiap menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri karena permintaan konsumen meningkat dari hari biasanya. Cara memasak aleme ini pun cukup rumit, yakni dibutuhkan 2 orang untuk mengaduk adonan yang memakan waktu hingga 7 jam lamanya. Serta adonan aleme ini tidak boleh ditinggalkan sebab ditakutkan adonan aleme ini bisa gosong, mengering, dan tidak kental. Selain dipasarkan di Penyambungan, permintaan konsumen pemesan aleme ini juga datang dari luar daerah seperti Medan dan Jakarta, bahkan sampai ke negara tetangga Malaysia. Sementara bahan dasar pembuatan aleme di Kota Siantar ini masih mengandalkan bahan tanpa pengawet, mulai dari beras pulut, santan kelapa, dan juga gula aren. Berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung. Santan apa saja nih?
Gula merah. Gula aren. Gula aren. 7 jam. Masak Pak. Dalam satu hari seperti ini berapa kali masak ini Teh? 2 kali mayroon na ibo. Pesanan Aleme ini untuk memenuhi kebutuhan kue lebaran dan juga sebagian dijadikan oleh-oleh pasca arus balik atau mudik. Sedangkan untuk memenuhi permintaan konsumen yang meningkat selama bulan puasa dan menjelang lebaran tahun ini, produksi Aleme di Huta Siantar naik 20% dari tahun sebelumnya. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok, Selasa 26 Maret 2024. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakirawan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Selasa 26 Maret 2024. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Madinah, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Karo, Dairi, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan di Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandalay Natal, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, dan Padang Lawas. Serta untuk dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga timur dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 24 Maret 2024 terdapat satu titik panas di wilayah Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Asahan. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat sertai petir dan kencang di wilayah lereng barat, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. you